Ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambah umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas. Terus maju dan malam terus tidur, lelatul betul. Aku wis gumun be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatrah ing zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu di zaman fatrah, zaman nggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongkote wong akail kaum iku khafidun lali kabeh di mana sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu ada ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nas biasanya tafsirikan kufaru Mekah. Napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufar Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora, sombong saraf no, sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa tidak, wajib berarti sih. Wajib mana nyata ala aksari ini. Yang atas yang agak wangkai biladab. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa tidak anane adab. Wajib berarti sih wajib apa adab ala aksari biladab. Fahum mengkote wong agak layu ini nara iman sopong agak. Il aksari itu sih udah agak wong iman. Zaman itu masih. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin baju Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat. Hinala yang faunafsan imanu alam takun amanat mingkok. Inna saat temen ingsun jalan naga ingsun fi anabi. Ing dalam gulu-gulu yang mengaget agai akhlalan ing belenggu. Biayu doma kameran biantu doma kameran sento di kumpul no ilaha maring anak kok palai di tangan. Di anak gol lah karena saat menewin liku yajmau so ngumpul no palgil aliada ing tangan kalau no maring geger maring no guru-guri itu jenis unuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nasar. Ya cari wong Arab, ya kene ki unuk, kene ki nasar. Lah gulun itu tangan ditakok teng no. Napa? Gulu. Napa ini jenenge cidok niku cidok. Sing guri-guri. Kaya mengkote tangan ilahi di kumas muatun sing kupono ila askoni maring dagu, ini gitu jenis dagu jam utakonin, waya mustama ulahyan, kumpulnya 2 dagu atau 2 wang, nanti cuman, fahum mengkota mengake mukmahuna iku jadi bunder sopo ngake, mana nih rofuna ngangkat mengake usaha misirai mengake, lastati una ora iso mampu sopo ngake khodoa eng ngendekno rukus, mana dia maksudnya wahada udah iki mutamsilun mubayangan, mutamsil gambar, mana pelagumun be ulama riyen. Tak contoh ya, nak ulama dhisik utek. Wong dhisik nak darani bun rokok digludung. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Jadi uang itu dalam keadaan bunder, paham ya? Nah makanya malaikat kan nyaduk terus duduk-duduk, paham ya? Jadi mereka itu, kenapa? Dengkol nempel dagu, paham ya? Tangan nempel
Sitok. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya kadang gludung dong, makanya ukuran adanya ben rokok itu. Oke, bayangno saiki sebenarnya usah, gak sama bu maksudnya, paham? Mana pemayu serai iso, bos posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa dulu, maksudnya praktekno saiki. Orang dulu. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane iku annahum saat temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngake le imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngake ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digelundung. Ya ada apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah nalan guys sapa ingsun mimpi ini aidim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Mamin khalfim sanging burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dumiha lan dumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh wa mongko te wong akeh lan siruna ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohna itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah cara musuti kabeh iku mau tamsil dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah, dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya. Jadi makanya ngaji itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah, tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Nah, aku tak ada kata siapa Gus? Tak didono kitabe. Lah gue didono rekaman. Iku sampe zaman akhir kon wis maju. Soalnya sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang Gus warga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku rasa alim kan. Cukup kenapa kan nggak rugi kan? Gus Wah masuk surga kedua dan para penggemar. Terus jebule podo ae. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, gak bisa tidur nangis. Berhari-hari gak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari gak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu nggak ketemu. Karena Nabi saja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum aman. Nah, orang itu sesuai yang jadi orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu. Ya, asalnya di bodoh kali ini ada semua angker tahu itu ngekek peringatan sih aku mengajar tapi film jadian angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa kon alif bin musahalan dan hamzah sing kita sil wa ufralan ya wa tarqilan tiga itu khali
Amlam tunggu. Wong ra wis bakat kafir, mbok elingno cek ra mbok elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungdiru mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaate wong daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba manut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyanan uti sapa man ar-Rahman ing Allah Rahman luwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah, toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nek luwi apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri dulu ini barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu mana apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulanya dulu ini rata terjemah. Oh, ya namanya ini bahasa yang lebih sebuah ar-Rahman yang wasir Rahman dulu ini padahal dia rarok langsung. Ya orang usah diterjemah ya. Terjemah itu. Barang gaib malah repot. Fabasiru mongko ngeke cerita gembira sira iman bima firotin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang ikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala ajrul karim wa jannatu swarga. Inna satu ning sunawa nahnu ya ingsun kuno ing urip ing sun almauta ing sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngakeh fi hayati. Di Lauh Mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean liujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi. Selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya, lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu bejo wong mati, kemudian juta-jutanya malok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya lah, mau jalannya harus turun lagi. Gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan itu bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya anut anak ya anut. Nanti sebenarnya anak tuh jalan yang takut ya kok tuh jalan? Bisa bapak aku nih lemari dia no jalan. Lah tapi bisa bapak paham ya orang ya paham. Terus stop. Jelas itu anak tuh bermanfaat kamu makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis gak waspada mana beliau kepengen dengan nanti syukuran bisa nanti syukuran pertama anak kita bisa sholat guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita kehambaannya ila yaumil boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum kata Ibrahim supaya mereka kuat sholatnya. Enggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah tidak zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok terus makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan supaya kuat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.